Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 bensin tipenya Q ya, yang paling tinggi. Ininya tipenya manual tahun 2016. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama kali itu tampilan dari fisik luar. Jadi fisik luar itu kita bisa perhatikan tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahan di kaki-kaki atau di suspensinya, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, ini tipe Q ini adalah tipe tertinggi ya pada waktunya, karena setelah itu keluar yang paling tinggi, Q-nya hilang tapi diganti dengan Venturer namanya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari sini. Nah, ini batasan antara parts dari bodi mobil, itu kita sebut nut. Jadi nut ini kita cek, kita pastikan bahwa dia jaraknya ini presisi antara kiri dan kanan ya, seperti itu. Nah, terus untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah pantulan objek atau benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek pantulan dari objek atau benda-benda di seputar mobil, dia masih memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya. Nah, selain itu juga kita perlu periksa juga bagian lampu, terus kaca semua, terus habis itu bagian-bagian ban juga perlu kita perhatikan. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi dari luar oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, dia sudah keyless entry dan start stop engine button ya, seperti itu. Nah, ini kuncinya. Sekarang kita coba buka mobilnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, selain dengan remote, dia juga bisa dibuka dengan tombol ini ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba langsung saja kita masuk, kita periksa bagaimana dalamnya. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perlu pastikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di pedal juga kita periksa, kita pastikan bahwa tingkat keausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus yang perlu kita periksa lagi itu adalah di kolong jok ya. Nah, ini agak gelap tapi kelihatan nih. Nah, di kolong jok kita pastikan, kita periksa kondisinya, pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, rasanya, terus habis itu di bagian dalam masih enak atau tidak, masih seger atau tidak. Nah, terus habis itu di dashboard juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nanti kita lihat ya satu persatu nanti juga di video ini dashboardnya bagaimana kondisinya. Terus habis itu untuk plafon juga perlu kita periksa nih, agak gelap nih. Nah, periksa plafon kondisinya masih bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu dari jok juga perlu kita periksa. Nah, ini dia bahannya masih orisinil ya, bawaan pabrik, dia bahannya fabric dan kondisinya juga masih oke ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian interior oke. Nah, berikutnya coba kita periksa sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya.
Nah, kita periksa juga bagian atas dan bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu bagian kolong-kolong juga kita periksa, kita pastikan tidak ada rembesan pada kaki-kaki serta tidak ada kropos pada bodi ya, bodi dan sasis mobil. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini karena manual ya, karena manual keyless entry, jadi kita taruh saja kuncinya di sini. Oke, kita pastikan giginya netral. Nah, kalau untuk Innova yang manual nih, yang model Reborn, nah ini dia harus injek kopling. Jadi kita injek kopling. Nah, ini tombol start stop engine-nya, kita coba nyalakan ya. Nah, oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya berlebih, berarti ada kemungkinan berlebih lagi. Kalau nyalanya tidak jreng, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis atau akinya sudah soak. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang yang masuk ke dalam mobil. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Nah, pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya. Jadi sudah keras atau sudah retak ya. Jadi perlu diganti perlu diganti pasti. Nah, bisa jadi mesinnya pincang. Mesin pincang, jadi perlu di tune up atau diservis, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Nah, berikutnya sekarang kita perhatikan nih di kilometer ya. Kita lihat bagian speedometer untuk kilometer. Nah, Kijang Innova Reborn ini kilometernya di 76.000. Nah, seperti itu. Nah, ini ada label servis terakhirnya. Jadi baru ganti oli, nanti ganti oli berikutnya di 81.000. Nah, terus habis itu juga di sini masih lengkap, jadi buku servis, buku manualnya juga masih ada nih. Sekarang kita buka dulu ya, kita lihat nih. Jadi buku servis serta buku manualnya masih ada. Nah, dia servis rekor Toyota terakhir di 65.000 ya, 65.000. Oke. Nah, berikutnya dia servis di bengkel biasa ya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik dari mobil serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, di bagian sini ini untuk buka kap mesin. Nah, di sini buat buka tangki bensin. Nah, di bagian sini ada tombol nih, ini buat mengaktifkan sensor parkir belakang. Nah, ini buat mengaktifkan sensor parkir di pojok-pojoknya nih. Jadi masing-masing pojok ada sensor parkirnya juga. Oke. Nah, di bagian sini ada cup holder juga nih. Cup holder pas di depan kisi-kisi AC. Jadi untuk menambah pendinginan. Nah, dia sudah ini wood panel ya di sini. Oke. Nah, terus habis itu sekarang kita sebelum ke depan kita periksa juga di sini nih door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Nah, ini bahannya bahan bludru ya, bludru halus. Nah, di bagian sini, nah dia di sini ada pengaturan spion. Nah, spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi ini coba dulu retractnya nih. Nah, ini retract. Jadi retract masih berfungsi secara normal ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, oke. Nah, terus habis itu di sini buat pengaturan elektriknya. Nah, electric mirrornya. Nah, di sini buat central lock, lock unlock power window. Nah, di sini power window-nya semuanya sudah all auto ya. Ini sudah auto semua, all auto. Jadi udah kayak model-model Camry nih, seperti itu. Nah, ini bedanya yang tipe Q ya. Jadi coba kita buka saja ininya. Terus di bagian sekarang sudah kita lihat. Sekarang kita lihat, oh ya nih satu lagi. Di mobil bekas nih sealer perlu kita periksa nih, sealer di pintu. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu cacat, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Nah, ini buat bukanya nih ada tuasnya, kita dorong ke kiri. Kita buka. Wah, gede juga nih. Kap mesin lumayan. Nah, berat. Nah, Toyota Kijang Innova ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang.
Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama kita dengarkan ritme suaranya, pastikan bahwa ritme suaranya konstan beraturan, terus habis itu suaranya halus serta getarannya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah bisa kita perhatikan nih di kap mesin juga ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Sealer. Nah, terus habis itu di bagian dalam kap mesin kita perhatikan juga jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan, nah ini kita sebut apron, besi yang memanjang di depan. Ini juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak bekas reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita periksa. Terus habis itu bagian chassis juga kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya masih aman. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa di komponen-komponen mesin yang ada, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Oke, kita periksa mesin, sudah kita periksa, sekarang kita tutup ya. Oke, nah bagi yang mencari mobil mid-size MPV family dengan kapasitas MPV dengan kapasitas berapa penumpang ya? Bisa 7 penumpang ya. 7 penumpang yang terkenal, dia Kijang, memang tiada duanya. Perawatannya mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer Toyota juga ada di mana-mana, termasuk mobil yang mewah juga ya. Jadi ibaratnya petinggi pemerintah serta pejabat-pejabat perusahaan juga banyak yang pakai mobil ini ya, karena dia bisa ke segala medan, kondisi buat keluarga oke, buat prestis juga masih oke juga. Mungkin Toyota Kijang Innova Reborn ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita coba duduk di bagian tengah. Nah, ini kita coba duduk di bagian tengah. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Nah, terus habis itu untuk headroom juga masih ada sekitar 5 jari. Nah, sekarang kita coba ke bagian belakang dulu ya. Kita lihat bagian belakang bagaimana. Nah, ini saya coba masuk ke dalam. Kita copot ini. Sebentar, saya pindah dulu. Nih, ada yang copot ini. Ini ntar dipasang lagi. Buat ini cup holder. Kena kaki. Nah, sekarang saya pindah ke belakang dulu nih. Nah, belakang masih jok bagian tengah ini bisa dilipat lagi ya. Jadi belakang masih bisa untuk sebenarnya 2 orang dewasa sih. 3 sebenarnya agak sempit sih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang ini ada 2 sandaran kepala, 3 sama 1 lagi nih. Jadi ditaruhnya di belakang. 3 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku 50-50, dilipat ke atas. Lipat ke atas, ke samping ya, ke samping. Terus habis itu di bagian sini seat belt 3 titik ya, 3 titik untuk 3 penumpang. Nah, di sini ada handle tangan yang modelnya retract ya, retract. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder. Sini ada cup holder sama ini nggak bisa tempat penyimpanan truk. Ini cup holder bisa, sama di sini buat cup holder ya, cup holder 2. Di sini cup holder 2 nih. Kurang kelihatan ya, nggak gelap. Di sini ada cup holder bisa 2. Nah, di sini bisa taruh barang-barang juga nih, sedikit kecil. Di sini 1 ya cup holder. Oke. Nah, terus di bagian belakang nih ada kisi-kisi AC juga nih. Nah, jadi penumpang baris ketiga juga dapat menikmati AC juga. Nah, sini handle tangan modelnya retract juga. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian tengah. Oke. Nah, Nah, di bagian tengah ini dia model tipe Q ini dia sudah captain seat ya. Jadi sama dengan model Venturer atau yang tipe luxury yang sekarang ya, yang Innova Reborn yang setelahnya itu ya. Oke. Nah, dia sandaran kepala biasa bisa diatur level ketinggiannya. Nah, sudah dilengkapi dengan armrest ya secara terpisah. Nah, di sini ada 2 cup holder, cuman copot nanti biar dipasang lagi. Copot seperti itu. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini handle tangan modelnya retract juga. Terus habis itu ada buat gantungin baju ya, buat gantungin baju nih, lampu baca. Terus habis itu di bagian sini ada
apa handle tangan. Nah di sini juga ada buat gantungin baju juga. Nah terus habis itu di sini ada lampu baca, ada 2. Nah tipe Q ini dia bedanya yang pertama nih bukan yang pertama, maksudnya salah satu yang membedakan. Nah di sini dia ada ambient light ya, jadi kayak model-model Alphard ya. Nah di sini juga AC-nya juga sudah digital. AC-nya sudah digital. Nah ini di sini juga ada kisi-kisi AC. Nah terus yang membedakan lagi, nah di sini ada tempat buat makan. Nah bisa buat cup holder juga, tempat buat makan seperti itu, buat naruh makanan. Nah di sini ada power outlet. Nah, terus habis itu di sini ada tempat buat naruh barang juga. Sini ada wood panel dikit. Nah di sini juga ada wood panel ya sini. Sama di sini juga buat naruh makanan sama cup holder nih di sini. Seperti itu. Nah, ini yang membedakan tipe Q ya dengan yang tipe di bawahnya. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga nih di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric. Nah, ini wood panelnya. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder ya, cup holder 1 sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, child lock juga sudah dilengkapi. Nah, di sini juga kita periksa sealer pintu, pastikan bahwa sealer pintu ini aman ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Nah, ini ban ban kondisi di belakang masih sekitar 60% masih ada. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini di sini ada antena shark fin, terus habis itu ada spoiler sama rem, lampu rem. Nah, terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger nih, ada wiper belakang 1. Nah, di sini ada list chrome-nya. Nah, ini lambang Toyota Innova. Nah, ini 2,0 ya, bensin tipenya Q. Nah, terus sensor parkir ada 4 ya. Jadi 2 di sini sama corner ada 2. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka saja untuk bagasinya. Ya, di sini ada tombol buat keyless entry-nya juga. Nah, di sini ada tombol juga buat kita buka bagasi. Nah, oke, pada saat kita buka bagasi kita cek juga di sini. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke. Bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa aman atau tidak, seperti itu. Nah, terus habis itu nih masih ada jaring-jaringnya. Nah, space bagasi juga apabila jok baris ketiganya tidak dilipat, masih ada bagasi yang lumayan oke. Nah, di sini juga ada lampu bagasi. Nah, di bagian sini, nah ini buat tempat naruh senderan kepala di sini. Oke. Nah, terus sudah itu aja. Sekarang kita tutup. Kita lanjut. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Pengisian bensin sebelah kiri. Nah, ini kondisi ban nih masih oke ya. Ini agak lebih tebal dikit nih, mungkin sekitar 70-an masih ada. Nah, terus habis itu kita periksa pintu sebelah sini. Door trim kondisi juga masih oke. Wood panel bahannya bahan blue, child lock dilengkapi. Nah, di sini sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, terus di ini mata kucing aja ya, bukan lampu. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, sini door trim kondisi juga masih oke nih, bahan blue. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, oke, nah ini tampilan bagian depan. Oke, sekarang kita periksa di bagian dashboard ya, apa saja yang ada di dashboard Innova Reborn ini. Nah, oke. Nah, untuk setirnya sendiri kondisi juga masih oke. Nah, di sini dia wood ya, wood panel ya, ini wood panel. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat audio. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat MID speedometer. Nah, dia sudah dilengkapi dengan airbag. Kondisi setir secara keseluruhan juga masih oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat ini lampu sen, fog lamp, serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada jam digital. Nah, kita ke bawah lagi, sudah ini bawaan Toyota LCD TV-nya ya. LCD TV seperti itu. Nah, bisa FM AM. Terus habis itu bisa ini nih
SD ya, USB. Nah terus habis itu di bagian bawah, nah ini juga yang membedakan tipe Q ya. Jadi dia AC sudah digital, sudah auto climate control. Nah ini buat mati nyalakan rear AC bagian belakang. Nah ini buat ini nih apa namanya, kecepatan angin AC kalau kita putar. Nah di sini buat mati nyalakan AC, di sini ventilasi luar dalam. Nah di sini defogger depan. Nah di sini arah semburan angin AC. Nah di sini ada buat defogger belakang. Nah di sini buat matiin AC secara keseluruhan semua. Sini buat temperatur ya. Nah ini tombol autonya ya. Oke. Nah kita ke bagian ini. Nah di sini juga ini nih ada eco. Nih ada eco mode, ada power mode ya. Nah di sini seat belt, indikator seat belt. Jika passenger tidak memakai, saya ini duduk di depan, passenger tidak pakai, maka akan nyala nih di sini. Nah terus habis itu di sini ada ada remote-nya juga, masih ada power outlet. Nah ini ada tutupnya. Terus habis itu tempat penyimpanan terbuka. Nah ini dia manual 5 kecepatan plus mundur. Nah di bagian sini ada cup holder, terus ada tuas buat rem tangan. Nah di sini juga kita bisa periksa nih kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus di bagian sini ada konsol penyimpanan yang lumayan besar ya, tertutup. Nah terus kita ke bagian sini, tadi sudah ini ya, kisi-kisi AC sudah. Sini juga kisi-kisi AC nih. Nah kisi-kisi AC. Nah di sini wood panel ya, wood panel. Nah di sini ada cup holder nih, modelnya ditarik pas di depan kisi-kisi AC. Jika kita nyimpan minuman dingin, masih bisa bertahan kesegarannya ya, paling tidak, apalagi cuaca panas seperti ini. Nah terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah tertutup. Nah di sini buku ya, kita bisa masukin dalam sini. Nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup juga. Ya udah soft opening ya, ya soft opening. Nah ya seperti itu. Oke, nah di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu kita ke bagian atas. Nah ini handle tangan modelnya retract. Terus habis itu di sini sun visor, ada cermin dan ada lampunya juga. Nah terus habis itu di bagian sini ada tempat naruh kacamata. Terus habis itu ada lampu-lampu, tombol-tombol lampu-lampu ya seperti ini. Nah di sini spion sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus habis itu di bagian sini sun visor supir, ada cermin dan ada lampunya juga. Nah di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah oke. Mungkin ini saja video review tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 bensin tipenya Q manual tahun 2016. Nah jika berminat terhadap Kijang Innova ini, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, harga, simulasi kredit, serta keterangan lengkap mobil kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas ya, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, power steeringnya, terus habis itu pengeremannya masih oke atau tidak, terus koplingnya masih enteng atau tidak, terus perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah Zal Motor sendiri nih di sini terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang area parkirnya yang luas. Ini dari gerbang utama juga ke Zal Motor mudah, tinggal masuk lurus saja ketemu bundaran belok kiri sedikit. Nah kita pas di hook nih, di hook nih jari saya nih pas di hook. Oke, nah mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel, klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah terus
Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Silahkan komentar dan jangan lupa juga share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.